Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun teman-teman melihat video ini, kembali lagi ya bersama saya. Kali ini saya masih membahas kelanjutan mengenai soal latihan SKB CAT untuk PBJ ya. Namun sebelum lanjut ke soal, silahkan pencet tombol like and subscribe, tentunya tombol lonceng juga ya. Saya doakan teman-teman yang subscribe channel ini diberikan kemudahan dalam tes baik ujian SKB, sertifikasi PBJ dasar ataupun yang ingin belajar PBJ dasar ya tentunya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Nah, di sini ada soal evaluasi ulang dilakukan untuk tender atau seleksi gagal yang disebabkan oleh A. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan, B. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran, C. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, D. KKN melibatkan Pokja pemilihan atau PPK, E. Seluruh penawaran harga tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas HPS. Oke, kita hitung mundur ya. Ini ada timernya 5 detik sama seperti video sebelumnya. Nanti akan muncul jawaban yang tepat beserta dengan dasar jawabannya. Kita hitung mundur. Apakah A, B, C, D, atau E? Jawabannya yang B ya, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran. Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 51, tender atau seleksi gagal. Ya, ini ayat 7, tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pokja pemilihan segera melakukan evaluasi ulang ya. Kemudian nih evaluasi ulang. Nah, tender atau seleksi ulang ayat 8 ya kan, evaluasi ulang sebagaimana yang dimaksud di atas ini ayat 7 dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran ya. Nih, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Berikut yang merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan melalui seleksi kecuali A. Penetapan dan pengumuman pemenang, B. Pemberian penjelasan, C. Sanggah banding, D. Penyampaian dokumen penawaran, E. Pelaksanaan kualifikasi. Kita hitung mundur lagi. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, yang C ya, sanggah banding. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat nih ya. Ini yang kecuali ya. Pasal 50 pelaksanaan pemilihan penyedia ayat 1 yaitu pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi meliputi apa saja: pelaksanaan kualifikasi, pengumuman atau undangan, kemudian pendaftaran atau pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan ini sanggah. Kalau ini kan sanggah banding. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C yaitu sanggah banding. Oke, next. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai HPS 200 juta, namun jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta, maka kegagalan pelaksanaan pemilihan tersebut disebut apa? Apakah A. Tender gagal, seleksi gagal, prakualifikasi gagal, pasca kualifikasi ulang, pasca kualifikasi gagal? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawaban tepat yang C ya, prakualifikasi gagal. Teman-teman bisa lihat pada referensinya 51 ya, pasal 51 mengenai tender atau seleksi gagal ayat 1, prakualifikasi gagal dalam hal setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Kemudian poin B, jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, prakualifikasi gagal. Oke, next. Yang menyatakan tender atau seleksi gagal dalam hal seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adalah A. Pengguna anggaran, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Kelompok kerja pemilihan, atau D. Pejabat pengadaan, atau E. Pejabat pembuat komitmen. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat yang C ya, kelompok kerja pemilihan. Jadi teman-teman bisa cek referensi pada pasal 51 tender atau seleksi gagal ya, ayat 4. Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tender atau seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, huruf A sampai dengan huruf H dinyatakan oleh Pokja pemilihan. Jadi Pokja itu kelompok kerja ya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, kelompok kerja pemilihan. Oke, next.
Yang menyatakan tender atau seleksi gagal dalam hal KKN melibatkan pokja pemilihan adalah A. Pengguna anggaran, B. LKPP, C. Kelompok kerja pemilihan, D. Pejabat pengadaan, E. Pejabat pembuat komitmen. Kita hitung mundur, jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Yang A ya, pengguna anggaran. Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 51, tender atau seleksi gagal, ayat 2, huruf I, dan ayat 5 ya. Tender atau seleksi gagal dalam hal korupsi, kolusi, nepotisme yang melibatkan pokja pemilihan ya. Nih, pokja pemilihan. Kemudian pada ayat 5, tender seleksi gagal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ini ya, yaitu dinyatakan oleh PA atau KPA. Nah, di sini adanya PA ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, pengguna anggaran. Oke, next. Tindak lanjut prakualifikasi gagal yang disebabkan jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta adalah prakualifikasi ulang. Namun setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus hanya 1 peserta, maka ditindaklanjutkan dengan proses apa? Apakah A. Prakualifikasi ulang, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau tender seleksi? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawabannya yang C ya, penunjukan langsung. Dasarnya apa? Referensi pada pasal 51, tender atau seleksi gagal ya, pada ayat 6 ya. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi dengan ketentuan huruf A. Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 peserta, proses tender atau seleksi dilanjutkan. Poin B, setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 peserta ya, ini ya, 1 peserta. Kemudian dilanjutkan dengan langsung penunjukan langsung ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, penunjukan langsung. Oke, next. Tindak lanjut prakualifikasi gagal yang disebabkan jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta adalah prakualifikasi ulang. Namun setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus hanya 2. Kalau tadi 1 ya, maka ditindaklanjuti dengan proses A. Prakualifikasi ulang, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender atau seleksi. Kita hitung mundur. Jawabannya mana? Tadi sudah ini ya, kelihatan ya. Jawabannya yang E ya, tender atau seleksi. Nah, kalau tadi ini penunjukan langsung, kalau ini tender seleksi. Jadi referensinya masih sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, tender atau seleksi. Kita itu soal berikutnya. Yang termasuk bentuk pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut kecuali A. Termin, B. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan, C. Pembayaran tahunan, D. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan, E. Pembayaran bulanan. Kita hitung mundur lagi. Maka A, B, C, D, atau E. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang C ya, pembayaran tahunan. Nah, teman-teman bisa lihat referensi 53 ya mengenai pembayaran prestasi pekerjaan ayat 4. Ini macam-macamnya ada nih, pembayaran bulanan, di sini ada, kemudian pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau termin, kemudian pembayaran secara sekaligus. Jadi yang nggak ada itu yang C ya, pembayaran tahunan. Oke, next. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi tersebut sebesar 5% digunakan sebagai jaminan A. Jaminan penawaran, B. Jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, sanggah banding, atau jaminan pelaksanaan. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya. Jawaban yang tepat yang C ya, jaminan pemeliharaan. Teman-teman bisa lihat referensi pada pasal 53 mengenai pembayaran prestasi pekerjaan ayat 2 ya. Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Jadi jawaban tepat adalah yang C, jaminan pemeliharaan. Oke, untuk soal terakhir di video ini. Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi berapa dari berapa. Apakah A. 15% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, B. 5% dari harga yang tercantum dalam kontrak akhir,
C. 10% dari harga yang tercantum dari kontrak akhir, D. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, atau E. 5% dari harga yang tercantum dari kontrak awal. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, E. Yang D ya, 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Jadi referensinya pasal 54 ayat 2 mengenai dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% ya. Kemudian dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like, subscribe. Yang subscribe saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu lancar usahanya apapun itu. Amin ya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan bisa berkomentar, bisa berdiskusi bareng-bareng ya. Oke, cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.